Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, dimanapun sahabat SPM berada. Kembali lagi bersama gua, Fajar Sidik, di acara yang paling kece tentunya di Seni Pasar Modal Channel, edisi 4 Oktober 2021. Pada edisi ini, di hari Senin adalah hari yang spesial karena ini adalah awal baru di bulan Oktober, masih semangat baru, masih hype baru, masih euforia baru menyambut bulan baru. Oleh karena itu akan banyak kejutan-kejutan, kenaikan-kenaikan di bursa pada bulan Oktober ini. Lalu oleh karena itu harus kita manfaatkan sebaik mungkin. Salah satunya itu adalah bagaimana rencana kita untuk melakukan analisa swing trading mingguan dan juga yang namanya untuk melakukan teknik atau istilahnya scalping harian. Lalu emiten apa yang menarik? Yuk check it out. Analisis teknikal saham mingguan 4 sampai 8 Oktober 2021. Sekilas info, inilah pergerakan indeks harian pada tanggal 1 Oktober 2021 yaitu hari Jumat, bahwa secara overall mengalami koreksi composite hingga minus 0,92, LQ45 minus 0,96, Kompas 100 1,03, yang positif hanya infrastruktur ya. 18 list infrastruktur itu 0,20% positif. Dan ini adalah top gainers pada perdagangan hari ini. Ada Oil Waran, Itma Waran, Oils, Yul, CNNP Waran, dan PAMG. Sedangkan top loser ada Mpox, NFCX, Bian, Masa, VRNA, dan Silo. Dan inilah pergerakan IHSG pada perdagangan kemarin di 1 Oktober 2021, bahwa secara overall ini mengalami penurunan tapi dia akan membesar, artinya di sini akan mencoba untuk sebenarnya akan hari ini harus sepanjang koreksi, tapi pada akhir sesi lihat dia hijau ya, jadi dia akan mencoba menembus di level Fibo ini nih ya, berapa nih, 56,24%. Jadi dia akan mencoba menembus level 56,24%. Jadi kalau misalkan naik pun dia akan naik di kisaran sampai sini sebelum akhirnya nanti turun lagi menuju sini dulu nih. Kayak gitu. Dia akan turun menuju situ. Jadi perdagangan hari ini kecenderungan adalah naik dulu gitu ya. Naik dulu dengan adanya Morobuzu ini. Jadi dia akan naik dulu, tapi naiknya tidak kencang, dia bisa sekitar jam 10, jam 11-an atau satu sesi, lalu di sesi kedua itu turun. Itu potensi besarnya IHSG pada perdagangan hari ini seperti itu gitu. Tetapi secara overall kalau kita melihat secara IHSG, ia masih dalam dikategorikan sideways, di mana dia mengambil buka gap, tutup gap, buka gap, tutup gap. Sampai detik ini masih menggunakan pola seperti itu. Dan ini adalah top net foreign buys pada perdagangan kemarin, tanggal 1 Oktober 2021. Ada BBRI, Friend, Bumi, Waskita, dan Telkom. Serta top net foreign sell ada Zinc, ABMM, WSBP, Kota, dan Excel. Dan ini adalah pom-pom news. Jadi pom-pom news itu adalah berita yang dikeluarkan setelah bursa mengalami penutupan. Dari pom-pom news ini, berita pertama tentu adalah penyelenggaraan PON ya yang sedang berlangsung saat ini, di mana tuan rumahnya adalah dari Papua ya, di Papua. Beritanya yaitu diambil dari investor.id. Joko Widodo resmikan Istora Papua bangkit untuk PON 20. Jakarta, PT PP Persero Tbk, PT PP, perusahaan konstruksi dan investasi terkemuka, terdepan dan terbesar di Indonesia, berperan serta dalam menyukseskan Pekan Olahraga Nasional PON 20 melalui rampungnya pembangunan Istora Papua Bangkit. Gitu ya. Yang kalimat penggiringannya mana? Kalimat penggiringan ini, perusahaan konstruksi dan investasi terkemuka, terdepan dan terbesar di Indonesia. Ini nih. Berperan serta dalam menyukseskan, itu adalah satu sentimen. Jadi suatu paket sentimen positif yang disebar kepada publik
bahwa PTPP itu ini loh brand yang terbentuknya, sehingga ini memberikan sentimen positif kepada emiten PTPP untuk dalam waktu singkat ya, short trend. Berita yang kedua, Bursa Efek Indonesia rayu unicorn untuk memancing modal asing. Berita dari Tempo.com, Bursa Efek Indonesia terus membujuk perusahaan unicorn untuk memancing modal asing. Direktur Bursa Efek Indonesia Hasan Fauzi mengatakan pihaknya memiliki beberapa strategi pengembangan untuk memperbesar aliran modal asing. Nah, ini kenapa? Kalau dari gua pribadi kenapa memancing modal asing untuk masuk? Karena sekarang aliran dana itu berasal dari lokal. Berasal dari lokal, itulah kenapa kadang turnover-nya yang ada di HSG itu tidak pernah mencapai seperti zaman dulu, yaitu di kisaran 20 triliun sampai 23 triliun ya. Sekarang mainnya di angka 10 triliunan ya. Jadi sampai 9 sampai 13 triliunan itu mainnya sekarang di range itu. Nah, inilah yang menyebabkan ke bursa itu sepi-sepi, adem-adem, anyem aja. IHSG sepanjang ini adalah sideways ya karena itu gitu loh. Karena yang menguasai itu adalah lokal. Di mana lokal itu sendiri tidak punya kelompok ya, tidak punya kelompok dan pemikirannya itu adalah short term. Artinya ya yang penting cuan, cuan cabut, cuan cabut, cuan cabut. Dia nggak punya strategi-strategi yang matang. Inilah perbedaannya dengan asing gitulah. Karena asing komposisinya lebih kurang, jadi penguatan untuk ngebrak, ngelebihin sideways yang sekarang yang dari yang terjadi di IHSG udah hampir sekitar 6 bulan 9 bulan ini, yaitu nggak bisa kuat gitu loh. Itu diperlukan modal asing untuk menggebrak itu. Mungkin target dari Bursa Efek sendiri di Desember ini sendiri bisa lebih dari historinya, dia tuh di atas 6.800 6.900 gitu. We will see ya. Lanjut berita ketiga. Menjelang kuartal 4 2021, indeks saham emiten properti mulai mengembang. Ini satu kabar positif ya untuk emiten properti, salah satunya PTPP, lalu ada juga properti Ciputra dan lain sebagainya macamnya. Berita dari Tempo.com, indeks saham emiten properti mulai mengembang menjelang kuartal 4 2021. Kendati kinerja secara year to year date-nya masih turun, berdasarkan data Bloomberg, indeks IDX sektor properti dan real estate menguat 4,96% pada kuartal 3 2021. Menguat artinya di sini udah cukup, lebih dari cukup untuk menaikkan dari mayoritas saham properti pada perdagangan hari ini. Itu udah jauh dari cukup. Lalu selanjutnya adalah RUU PSLB, Rapat Umum Megang Saham Luar Biasa, setujui delisting Bantuel dan pengunduran diri Presdir. Berita dari Tempo.com. PT Bentuel International Investama (RMBA) resmi mendapatkan restu pemegang sahamnya untuk menghapuskan pencatatan saham atau delisting dari Bursa Efek Indonesia. Restu pemegang saham ini didapatkan Bentuel dalam rapat umum pemegang saham luar biasa Selasa 28 September 2021. Tapi beritanya baru keluar yaitu pada hari Minggu ini gitu ya, minggu kemarin malam. Ini adalah salah satu kabar ya, kabar buruk sebenarnya untuk investor itu sendiri. Jadi ada resiko yang harus teman-teman atau sahabat SPM ambil pada saat terjun ke dunia saham, yaitu adalah dua. Pertama adalah capital loss. Apa itu capital loss? Capital loss itu adalah selisih harga beli dan jual gitu. Jadi mengalami kerugian. Selisih rugi itu disebut sebagai capital loss. Yang kedua adalah perusahaan tersebut mengalami delisting, aksi korporasi, delisting ataupun pilot. Jadi sama aja gitu. Jadi mau delisting, mau pilot itu salah satu aksi. Itu yang salah satu resikonya. Kenapa? Karena dengan mengalami delisting ataupun pilot itu akan dipaksa untuk investor menjual sahamnya. Entah itu karena ketidaknyamanan ataupun dipaksa dijual dengan harga yang murah akibat delisting hal tersebut. Jadi ini menjadi salah satu kabar buruk ya yang harus disiapkan oleh investor. Oleh karena itu janganlah pernah untuk masuk di saham-saham yang memiliki fundamental yang buruk
Apalagi tujuan berinvestasinya itu adalah swing trading, yaitu lebih dari 1 bulan atau bahkan lebih dari 6 bulan. Itu disarankan masuklah di fundamental yang baik, tapi jangan masuk di fundamental yang buruk, apalagi gorengan. Oke. Lanjut, berita terakhir, awal Oktober bursa Wall Street kompak ditutup melesat. Berita dari CNBC Indonesia, bursa saham Amerika Serikat atau bursa Wall Street kompak melesat pada perdagangan di awal Oktober atau hari Jumat 1 Oktober 2021. Didorong oleh data ekonomi yang positif, kemajuan dalam penanganan COVID-19, dan perkembangan Washington mengenai potensi pengesahan rancangan undang-undang infrastruktur yang kemarin itu sempat ada apa istilahnya government shutdown ya, isunya itu. Itulah kenapa bursa kita terkena efeknya mengalami penurunan. But dengan ada awal positif dari bursa Wall Street ini menjadi kabar baik ya. Bisa benar jadi analisa tadi karena dia ngebentuk tadi Morobozu, artinya dia bisa ngebentuk gap dulu ke atas sebelum akhirnya ditutup kembali pada perdagangan hari ini pada sesi kedua gitu. Jadi be careful pada perdagangan ini, jangan sampai menginap-inap terlalu lama gitu. Kalau udah 2-5% silakan take profit. Jangan menunggu ntar yang ada ARB, auto reject bawah gitu. Dan inilah review rekom emiten yang kemarin yang 1 Oktober 2021 hari Jumat. Ada emiten Excel, IPCM, MLIA, dan UNTR. Secara overall semuanya sampai ke target ya, ke target jual kemarin. Jadi selamat bagi yang mengikuti, tapi yang bagi yang belum jangan bergusar hati karena setelah ini gua akan kasih unjuk nih kira-kira emiten apa yang menarik untuk ditradingkan pada perdagangan hari ini 4 Oktober 2021. Dan ini adalah rekomendasi yang swing trading ya pada minggu kemarin 27 sampai 1 Oktober. Ada BTPS, PTBA, UNTR, Indi, Temas, dan BBMD. Secara keseluruhan semua adalah sesuai dengan target ya, sesuai dengan target. Harga tertingginya di sini 3490 ada di range ini. Terus ini 2810 itu outstanding yang PTBA karena batubara ya, yang lagu naik terus ke atas. Di sini 26325 ini juga out of standing. Lalu di sini 2030 out of standing juga. Lalu 318 ada di range ini. Lalu 1960 ada di range ini. Artinya ada dua yaitu PTBA dan UNTR serta Indi yang out of standing pada swing trading. Bayangin kalau kita ngambil sesuai target yang gue bilang yaitu masuk di daerah support dan jual di daerah resisten, maka lu udah mengambil keuntungan di atas 10% pada minggu aja seminggu. Jadi selamat bagi yang mengikuti untuk swing trading kemarin, happy cuan. Bagi yang belum jangan panik juga. Hari ini juga setelah ini gue akan kasih unjuk buat analisa swing trading mingguan apa aja yang menarik. Yaitu yang pertama adalah DILT, JSKY, Waskita, PPRO, Pegas, dan BJBR. Lalu cara ininya gimana? Jadi caranya itu adalah, di sini kan gue menunjukkan support dan resisten. Jadi range area beli adalah di area ini. Ini adalah range area beli. Ini adalah area cut loss. Jadi ini adalah CL, ini adalah buy. Nah, dan ini adalah area jualnya. Ini area jual, ini area sell. Jadi sellnya di titik berapa? Itu balik lagi ke lu. Profil resiko lu masing-masing. Apakah mau yang di satu dikit aja udah seneng? Apa mau nunggu ketiga? Itu adalah dikembalikan ke masing-masing gitu. Jadi inilah area kalau misalkan lo main swing trading, support satu maksudnya adalah area cut loss, buy adalah area beli, lalu resisten adalah 3 area ini ya, oke? Di sini adalah kalau misalkan profil resiko, ini profil resiko low, ini profil resiko middle, ini profil resiko high. Jadi balik lagi ke masing-masing individu. Mau di profil resiko low, middle, apa high. Dan ini adalah teknikal harian buat 4 Oktober 2021. Di sini gue pakai 2 indikator. Yang pertama indikator Bollinger Band
dan yang kedua menggunakan indikator Chaikin Oscillator. Di mana indikator Bollinger Band itu fungsinya untuk melihat kekuatan tren. Gimana melihat kekuatan trennya? Yaitu adalah dia mempunyai 3 band. Yaitu adalah band yang paling atas, upper band. Aduh, bentar. Ini disebut upper band, ini disebut lower band, dan yang tengah ini disebut yang namanya middle band. Ya, upper band, lower band, middle band, upper band, lower band, middle band. Oke, mudah kan? Nah, cara beli dan jualnya sebenarnya simpel, yaitu belilah pada saat menyentuh lower band dan juallah pada saat menyentuh upper band. Itu yang paling simpel. Biasanya ada yang main di area lumayan jauh, di sini jual di sini, atau ada yang bermain di area middle band, jual di upper band. Jadi ada beberapa variasi ya dalam melakukan proses teknik beli dan jual. Tinggal balik lagi tentunya ke kenyamanan profil resiko masing-masing itu seperti apa. Takut makin glosor, makanya banyak-banyak ada yang main di daerah middle band gitu. Lalu Chaikin Oscillator itu apa? Chaikin Oscillator itu adalah indikator yang digunakan untuk melihat kekuatan sentimen pasar, ya. Apakah sentimennya positif atau ke arah sentimen negatif? Gimana cara bacanya? Lihat, ini ada angka 0 dan ini ada garis. Saat dia itu nih berada di utara atau garisnya itu ada di atas 0, lebih dari 0, maka ini sentimen positif. Tapi kalau misalkan ada di selatan atau kurang dari 0, itu artinya sentimen negatif yang ada. Artinya aksi jual ya. Nah, ini sebenarnya adalah aksi jual. Aksi jual sebelum akhirnya nanti mantul lagi ke atas. Oleh karena itu, kalau misalkan kayak gini, kita tunggu di area lower band. Jangan masuk di titik ini sekarang, tunggu ke bawah dulu. Udah bawah baru mantul ke atas nantinya gitu. Oke, itu untuk PPRE, beli di 216 sampai 222, cut loss di 212, jual di 228 sampai 234. Yang kedua, DILT. DILT juga study case-nya sama ya, dia mengalami turun dulu, jadi nanti akan berada di daerah middle band nih, akan berada di middle band. Jadi kalau mau masuk nunggu di daerah middle band. Buy di 170 sampai 171, cut loss di 168, jual di 173 sampai 175. Lalu PUMG akan turun dulu ini karena dia ini bisa ke middle band karena dia masih mendekati 0 nih, masih sentimen positif jatuhnya. Akan mantul lagi atau bisa terus break ke bawah. Jadi ini PUMG untuk buy-nya di 98 sampai 103, cut loss di 72, jual di 119 sampai 145. Cukup lebar ya range untuk beli dan jualnya untuk PUMG itu sendiri. Dan yang terakhir adalah LSIP ya. LSIP ini sebenarnya case-nya hampir mirip semua dengan 4 emiten tadi, yaitu adalah dia berada di area middle band. Sedangkan ininya udah mulai naik ke atas ya, menuju ke utara. Jadi dia cuma sampai middle band dan akan mantul lagi ke atas, menuju ke sini nih, menuju ke sini. Jadi LSIP untuk beli di area 1175 sampai 1243, cut loss di 1130, lalu jual di 1327 sampai 1395. Kurang lebih itu yang bisa gue sampaikan pada perdagangan hari ini. Semoga bermanfaat. Jika konten ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Subscribe di bawah ini. Dan juga kalau ada pengen, bang bahas topik ini dong, silahkan komen di bawah. Oke, thank you for watching. Happy cuan pada Happy Monday hari ini. Gue Fajar Siddiq pamit. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.